Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Insya Allah lomba mewarnai tingkat TK PAUD RA sekota Pangkal Pinang dalam rangka kegiatan Ramadan Urban Fest tahun 2026 di Masjid Agung Kubatama. Insya Allah akan segera kita mulai. Waktunya kurang lebih 1 jam setengah. Dimulai nanti dengan perhitungan dari 10 hingga ke 1. Dan alhamdulillah, dan hari ini kita akan memberikan para pemenang. Yang pertama juara 1, 2, dan 3 plus favorit, dan juga piagam penghargaan juara tidak juara dan uang pembinaan untuk semua peserta lomba. Nah, lanjut. Khusus untuk pemenang nanti akan dimulai, akan dibagikan setelah penutupan kegiatan Ramadan Fest tahun 2026 di Masjid Agung Kubatama sekaligus pembagian hadiah. Dan insya Allah kita mulai secara bersama-sama. Oke? Jam berapa sekarang? Jam 8? Jam 8.48. Kalau jam 8.50 berarti selesainya berapa? Jam 8.50. Anggaplah jam 9. Jam 10 lewat 20. Ya, oke yuk. Insya Allah sekarang kita mulai jam 8.50. Diakhiri nanti jam 10 lewat 20. Bang Iwan, tadi genap terakhir berapa genap? Nomor genap yang terakhir tadi berapa? Ingat ya, lah dapat apa namanya, dapat kertas buat nama.
Bentar, Bu, kami ngatur, Bu. Pacar kami ngatur. Nama, tahu cek ulang nama? Biasa kalau latih KB, lah paham deh nama. Lah silakan orang tua buat nama anak silakan. Nggak boleh mulai Pak? Nggak boleh mulai nggak? Belum, nanti ada instruksinya. Belum. Tadi anak yang mulai. Jangan mulai dulu, belum mulai. Karena masih ada nulis nama. Sekarang kita mulai sama-sama. Nanti dulu. Saya saking semangat, oh. Kelak gini, oh. Kelak dulu. Kita mulai bersama-sama karena biar masih ada yang bernama. Ibu keluar dulu lah sudah. Kalau sudah, ibu keluar dulu, biar steril dulu, ya. Namanya ada di depan nama, tulis nama di sini ada, ya. Di sini namanya, ini namanya, ya. Ayo, ibu-ibunya keluar silakan. Tambah sini nomor berapa ditambah. Ini udah bisa dicoret nih, tambahin sini aja. Boleh dicoret. Banyak dua desimal. Iya. Yang kekurangan itu bikin 3 desimal lagi. Dengan 10 terus itu. Oh lah, yang buat genap. Lanjut yang tadi, misalnya tadi kan misal 74, berarti genap. Benar nggak? Yang cewek itu. Nggak mungkin kan terakhir tuh, kan wilayah terakhir itu berapa nomor?
bola kan terakhir kan dia nomor terakhir di apa tuh? Tanya ke Pak Kabak yang coba Kabak di dalam. Oke yuk. Sekarang Bu mundur Bu, tolong Bu. Jangan terlalu kepo Bu, jangan ditekan-tekan anak-anak Bu. Ya, mundur, keluar Bunda. Nah, mau kita mulai. Jam berapa sekarang? Mundur, biar anak-anak. Bunda, keluar Bunda. Izin Bunda. Halo. Agi Bunda. Jangan beri kode ini ke Bunda. Kan. Jam berapa ya Pak Iwan? Pak Isan? Jam 9 kurang 5. Kita buatkan jam 9 ya. Kita berdoa dulu Bun. Oke ya. Marilah kita berdoa agar hari ini lomba mewarnai tingkat TK PAUD RA se Kota Pangpenang dalam rangka kegiatan Ramadan Fest 2026 di Masjid Agung Fatimah. Kita berdoa dengan dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini semuanya dapat juara dan semua happy dan bahagia. Kita mulai hitungan dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, setengah, 3, 2 setengah, 2, 1 setengah, 1. Dimulai dari jam 9, diakhiri jam 10 lewat 30 menit. Ya, silakan. Orang tua boleh ngambil foto, tapi ketika anak nggak boleh konsentrasi, ya.
Tadi Pak Iwan ini mana yang ini? Ya, kepada teman-teman kecil, sahabat kiri, abang kakak, kalau bosan duduk, jongkok boleh, kalau bosan jongkok, balik boleh, tidak malu. Gak kawan ngadap ke kawan, ngadap di balik. Ya kawan konsentrasi kiri kanan dia terbabe dia pakai happy ya. Oh. Ini utusan dari sekolah, artinya sekolah mengamanahkan ini yang terbaik, dan apabila nanti kuliah terbaik kita berpikiran terbaik ya para juara semua. Hari ini kebetulan kemarin sempat ya, kemarin kita video hari ini turunnya malaikat kecil dan insyaallah nanti sebagai hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan anak generasi Islami jadi kebanggaan orang tua dan juga jadi cinta kasih dari orang tua. Alhamdulillah hari ini yang tim ikut terlibat di lapangan, yang fotografer sekaligus tim IT senior megang dari Kota Pangkal Pinang dan megang juga Masjid Agung Bupati Timah, Bang Anton. Nah, Bang Anton ini susah gampang untuk dirinya. Hari ini meluangkan waktu dan semua kegiatan kita dari awal hingga pelaksanaan hingga akhir beliau masukkan sosial media. Apa namanya Bang? Bupati Timah. SPP, FB, Facebook dan YouTube. Bupati Timah. Ya, Facebook dan YouTube Masjid Agung Bupati Timah. Ya, kita buka lah. Itu kita korban mungkin di situ ada muka anak, karena beliau suka memberikan gambar-gambar foto anak, muka anak, ya mungkin aktivitas anak. Nah, hari ini semuanya dai-dai cilik, kemudian ulama-ulama cilik, muadzin cilik, dan mereka adalah generasi penerus, dan insya Allah mudah-mudahan nanti menjadi begitu kami, ya begitu kami di kemudian hari. Kemudian Dewan Juri yang hari ini ikut terlibat, yang sana duduk mata baju coklat, yaitu nah itu Pak Iksan. Ya Pak Iksan paling bongsor dibanding kami. Puasa aja Pak Iksan. Puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua ada Pak Iwan. Ya di Bang Iwan. Ya Bang Iwan yang cukup malam melintang di dunia perwarnaan, dan kalau pengen belajar
ataupun dan sebagainya, boleh nanti belajar ke beliau dengan Pak Iksan. Pak Iksan tinggalnya di Jalan Balai ya? Hah? Gandaria 1. Bang Iwan diamnya di jembatan 12 ya. Dan alhamdulillah mereka nih. Nah, kalau saya sendiri sebagai aktivis dunia pendidikan bergelut di TK dan PAUD ini sebagai praktisi juga, aktivis juga udah jalan hampir 20 tahun. Ya kebanyakan kalau aku roadshow-nya bukan ke kota tapi roadshow-nya banyak ke kampung-kampung atau kabupaten-kabupaten dan notabene itu keliling hampir 10 tahun. Ya baik kegiatan lomba mewarnai diploma keluarga, lomba mewarnai personal atau gugus ataupun kota atau kabupaten ya. Dan alhamdulillah saat ini dipercaya oleh lembaga Panas Kota Pegunungan, salah satu komisioner keempat bidang literasi umum dan SDM. Para guru orang tua kalau anaknya bermasalah di sekolah khusus TK Podikra, misalnya biaya seragam sekolah yang belum tuntas, bayar SPP yang belum tuntas, atau bayar iuran yang tuntas, ataupun keperluan apa yang belum tuntas di sekolahnya khusus untuk TK, PAUD, RK, SD, SMP boleh mengajukan ke Badan Kota Pangkal Pinang. Ya cuma pertanyaan TK-nya khusus TK dan kalau 2 tahun yang lalu itu masih ada yang tidak terselesaikan. Nah, kalau ini insya Allah kami maksimalkan. Coba kalau memang bermasalah mungkin tetangga, orang dan sebagainya boleh mengajukan pada Kota Pangkal Pinang bentuk perhatian kami, bentuk kepedulian kami pada anak-anak tingkat anak-anak dan pendidikan anak usia ini atau dari Ulhawal RA yang boleh dilakukan. Nah orang tua yang punya usaha, sedikit informasi aja yang di luar kompani yang tidak jauh banget. Orang tua yang punya usaha sudah berjalan 2 tahun, ternyata dia butuh biaya tambahan atau udah mulai kolek atau mulai bangkrut, nah itu boleh mengajukan ke Badan Kota Pangkal Pinang. Ya, ajukan tanya sana gimana prosedurnya. Yang jelas itu KK, fotokopi KK, KTP, BIN rumah dan nomor WA yang aktif itu yang utama. Selebihnya mungkin nanti persyaratan apa, persyaratan mau menunjukkan usaha itu berjalan 2 tahun, kalau perlu ada dampak di depan atau di televisi ya, itu kebanyakan. Jadi ajukanlah. Kemudian BPJS yang bermasalah, BPJS kelas 3 yang bermasalah, tapi bukan yang kategori sakit dan kategori yang sakit tidak dibantu, tapi kategori yang sakit, kemudian anaknya BPJS atau BPJS kelas 3 ajukanlah ya, biar memang bakal tidak 100% tapi setidaknya ada bantuan dari Puskesmas Kota Pangkal Pinang. Nah kedua juga selanjutnya kalau ada marbot atau guru ngaji rumahan yang tidak terdata oleh BKRMI, misalnya nenek kita, akok kita, mak kita, orang tua kita mengajar ngaji di rumahan, misal pengajar ngaji di rumah bagi 5 orang atau di tetangga, ajukan ke Badan Kota Pangkal Pinang, kan itu ada santunannya ya, marbot non jumatan namanya, masjid yang tidak jumat atau guru ngaji rumahan yang tidak terdata atau dapat biaya dari BKRI atau pemerintah, itu boleh dipakai. Nah kepada adik-adik, kalau bisa memikirkan kerjakan dulu yang ringan-ringan, baru yang berat-berat. Nanti yang berat-berat dikerjakan dan selesai, dan ringan juga nggak selesai. Kalau ada kertas lebih, mana atau mewarnai? Enak ya? Kalau aku dulunya kan kalau 50 anak, 50 orang tua. Kalau orang tua dan orang tuanya, tapi ujung-ujungnya jadi warna tak tidak, dia bayar. Dulu ada salah satu sekolah orang tua yang mewarnai, pakai enak dia, jadi beri
Aku beri rokoknya dan sekali toko. Toko laku kelihatannya ya. Berwarna. Tapi kok saya lihat secara spontanitas. Karena kemarin banyak produk yang mesti juara. Ini kali ini resmi ya. Resmi yang memang diketahui banget oleh Dinas Pariwisata, kemudian juga oleh Kabupaten Keserah. Nah, alhamdulillah waktu berjalan berapa menit? Tolong cek waktunya. 13 menit. Ya, 13 menit artinya kurang lebih hampir 15%. Ya, kalau 13 menit artinya 15% kurang lebih. Nah, di sini juga ada Indofood ya, yang untuk jadi sponsor namanya Indomie. Ini apa Indomie? Dia banyak habis cara masak baru. Bagaimana cara masak baru nih Bang? Minyak nih Bang. Bang habis Bang baru Bang. Menyemot baru rupanya sekal benar gede Bang. Apalagi beda Bang? Nah ini menyemot. Anu kesetan Bang. Anu kesetan di sini. Mana? Hah? Besok kok hari belum. Pada hari ini mak banyak nih Bang. Mak dan papa kalau mak Bang. Mak pegang duit kalau pak jarang pegang duit. Apapun pasti benaran mak. Tawarin pak saya pakai bapak. Karena mak yang bini kok ada yang bini Bang saya. Tapi kalau pak itu cashback, 70% deal Bang. Tapi kalau pak setelah kita, kenapa yang bini itu? Apa ya? Karena kedua-dua itu perspektif aja Pak. Jadi Pak tuh kadang-kadang agak ngalah imaan, kadang-kadang agak jadi lelaki itu pakai logika, kalau dia pakai perasaan waswas, takut salah dan sebagainya ya. Tapi benar lah kalau Pak jadi bendahara lebih keren. 100.000 cukup. Kalau Pak pegang 100.000 udah cukup, benar ya Pak. Nah, tiket balik Pak pegang 100.000 di situ berbuka Pak. Di situ lauk makan, di situ lauk sahur, teh, tapi cukup. Nah kalau Pak udah cukup deh, percaya ya. Bahwa kalau kita makan juga, ya cukup ini, mak boleh diminta beda. Nah jadi mak ini kita hargai orang ibu, kita hargai banget, ya kita sayang banget. Rindu dari istri bisa besarkan usaha suami itu rindu dari istri. Jadi istri boleh dimuliakan, diagungkan. Karena beliau sebelum tidur mikir apa musuh lauk, bangun tidur mikir lagi apa lauknya, apa menunya. Nah kalau kita dan itu tidur benar kalau laki-laki yang tidur benar. Nah kalau emak mikir banyak apa? Belum kadang-kadang kita ke sekolah, belum ambil rapot, belum lagi senam, belum lagi kadang-kadang gosip, apa-apa lah. Oh, yang kalau ketemu kayak happy, ketemu sama-sama kesel lah gosipnya benar ya. Tapi dia bacalannya lama, mana lagi itu, tekanan banyak. Kalau duitnya segumpal, misal kebutuhan 5 juta, diberi 10 juta amanah dong. Nah, kebutuhan 10 juta, kebutuhan 5 juta, diberi 3 juta betul ya. Kita mikir, tapi pas cukup. Aduh, selalu dengan mau. Sakit gigi tetap dimasak. Kalau kita sakit gigi baring ya gumi, asli itu kenyataan itu. Ya. Nah, aku senang dengan dunia ibu-ibu yang sampai disakit hati ya. Nah, pada adik-adik ya fokus ya, mudah-mudahan hari ini suami juara. Piala mana nih piala? Ada piala. Udah cicak foto di situ juara 1 ini pas adiknya. Oh benar juga. Cicak di situ pas istirahat di juri kamu foto lah juara 1 gitu. Nah, tadi ada orang tua bilang, Mari Pak, katanya mewarnai kata dia banyak subjeknya, banyak orang tuanya, anak-anak ada 4, cewek cowok orang tuanya siko, sudah kalau ini ya. Jadi mau ada mak ya, mak bu, aku budak ya, banyak mungkin mak sepasang. Pakai mak muka agak berbeda. Yang di bawah tuh baru anak sama anak. Jadi 3 anak sepasang. Nah, ini ada gambar masjid ya, Masjid Subatima. Lalu ada gambar ketupat, ada bintang, ada lampion, ada lampu. Kemudian di bawahnya tuh ada perlengkapan menu makan. Kayaknya di
1,5 jam waktunya cukup panjang. Yang surat tugas yang belum ada hari ini nanti disusul ya, kalau bisa hari ini, karena kami menyerahkan hari ini semuanya data biar nanti dibuat piagam nama anak sama yang di akte atau di kakak sama, tidak ada perbedaan, biar nanti dapatnya bahagia. Kalau pun minimal dapat nanti di saat pembagian dia, kalau bisa orang tuanya hadir biar ramai kan. Kemudian piagam penghargaan atau sertifikat nanti sebagai bentuk kenang-kenangan juga nanti ya, biar nanti ada kenang-kenangan di saat dia remaja, dewasa, menjadi orang tua dan bisa bercerita kepada anak ataupun nanti bisa cucu bahwa pernah atau nek atau ibu atau bapak pernah ikut mewarnai Bais Agung Kupatimah. Itu menjadi kehormatan ya, karena biasanya kalau udah TK tahun depan rata-rata masuk SD, jadi beda umur. Nah, jadi itu kalau perlu dilaminating biar jadi dokumen disimpan arsip keluarga ya, kalau bisa cuma sebagai pengingat aja. Laminati paling-paling 5.000 paling 7.000-an, tapi bentuk fungsinya bisa sekali seumur hidup ya. Kemudian orang-orang yang dikenal. Kemudian di saat kami nanti mencuri, ini kan ada gambar logo warnai tes urban tes Ramadan. Boleh orang tua nanti berfoto, kalau perlu urutan foto anak sendiri, yaitu foto anak berpasangan sama orang tua, kemudian anak berfoto berpasangan dengan guru, mungkin anak berfoto berpasangan dengan sepasang. Nah, kalau perlu jadi bisa 3 bisa 4. Masuk di FB, tulis kreativitasnya dari sekolah mana. Insya Allah kami juara, walaupun belum juara. Tapi tahu nanti omong adalah doa ya. Nah, Masjid Agung Kupatimah setiap harinya membuka untuk buka bersama ya. Yang di sini adalah yang cowoknya, yang di sini adalah ceweknya. Jadi kami dari hari pertama hingga hari terakhir itu tetap membuka bersama ya. Jadi teman-teman adik-adik atau abang ayu atau kakak-kakak adik muda kalau pengen berbuka silakan. Di sini biasanya setelah berbuka di sini ataupun tidak bergabung banyak di teras mungkin keluarga. Kalau seperti ini mungkin banyak dari luar. Sini khusus untuk berbuka yang sebagai wisata religi, sekalian sholatnya tidak ketinggalan, udhunya tidak ketinggalan, dan juga ini lebih happy ya. Jadi kalau seperti itu ramai dan alhamdulillah. Kemudian lomba di sini itu ada 4 titik. Yang pertama itu adalah Bismillah ya. Yang kedua ada I ya. Ya ada I. Azan sama lomba warnai. Nah, jadi ini adalah lomba warnai yang terakhir. Jadi mulai tanggal 2 kemarin. Maret Ya. Dari 2 Maret hingga akhir 9 Maret. Dan alhamdulillah semuanya ikut terlibat dari hari oleh Bapak Ketua selaku koordinator utama semua kegiatan dari lomba. Dan lomba yang paling tercepat diadakan rame-rame dan sekaligus selesai, kurang makan waktu lebih di 2-4 jam adalah lomba warnai. Dan kalau yang paling itu bisa 6 jam. Ya. Itu satu sisi kayak ada kayak habis firman Ya. kayak di koridor selesai dia mesti pakai 2 hari. Dan begitu kemarin dia sampai 6 jam. Lainnya jadi cukup lama. Kalau kita insya Allah mungkin makan waktu dari mulai hingga akhir nanti kurang waktu lagi 4 jam dan langsung sekaligus adanya. Kalau bacanya mungkin sekaligus apa dengar ya. Nah, ada sekolah yang
dari kecamatan lain atau kota lain bisa ikut. Dari kecamatan berapa? Dari kecamatan Padalarang Baru, dari kecamatan Lubang, bahkan ada dari kecamatan Sumalia. Ya ada memakai di luar. Maksudnya tersendiri, tidak takut, tetapi ada orang kayak itu. Tapi kadang-kadang jadi mewarnai masyarakat Fatimah, biar ada momen jadi dia. Ya, makanan baru itu maksa banget. Karena kalau mungkin ada cetakan tersendiri. Nah, memang ini khususnya untuk tingkat Kota Pangasinan tidak menyebar ke kecamatan lain atau kabupaten lainnya. Biar anak-anak yang Kota Pangasinan lebih semangat dan lebih kreatif. Dan juga ada beberapa orang tua yang nanya pentas ukurannya berapa, lantai atas atau lantai dasar, kemudian apa yang namanya pakaian jenis apa. Nah, mohon maaf, aku kemarin hari ketiga atau hari keempat, hari kedua baru yang tidak masuk grup, baru masukkan grup. Karena apa? Kalau dimasukkan grup dari awal, aku takut ada cover menjawabnya. Karena itu juga sedikit ada kesibukan. Yang pertama atau di Pasar Kota Pangasinan, kedua aku diamanahkan untuk buka stand di depan, berkolaborasi sama Masyarakat Fatimah. Aku dengan Pelangi. Yang ketiga aku sendiri diamanahkan untuk mewarnai. Dan kegiatan juga ada Ramadan dan kegiatan bersiap. Kepada orang tua, kalau mau zakat ini boleh zakat awal waktu di Masjid Agung Fatimah juga boleh, dimulai jam 1 sore hingga menjelang maghrib dan jam 4 ya. Karena itu persiapan berbuka. Kemudian sudah ba'da tarawih hingga jam 10 ya. Boleh. Zakat fitrahnya itu per jiwa Rp42.000. Beras 2,7 kg. Ada yang masjid yang 2,5 kg, tapi yang resmi itu yang dari pusat, bukan lagi dari Basnasnya, itu 2,7 kg. Nah, kemudian yang kemarin sempat tidak selesai puasa, itu boleh bayar namanya fidyah. Fidyahnya berapa? Satu harinya kurang lebih 30.000. Artinya kita makan dengan harga standar 30.000. Berapa banyak? Sebanyak yang tidak puasa. Misalnya istri yang melahirkan atau menyusui atau masih kandungan yang maaf tidak diperbolehkan ya. Nah itu ada yang biasanya Pak kami yang kan kota itu boleh bayar fidyah. Kemudian juga bayar keparat. Apa keparat Pak? Bukan keparat ya, keparat. Nah keparat itu maaf berhubungan di bulan Ramadan ya. Puasa nggak puasa itu tidak boleh berhubungan. Dia harus bayar denda 2 bulan berturut-turut, tidak boleh tertinggal sehari. Jadi harus 60 hari puasanya. Nah ternyata 59 hari ke 59 dia puasa ulang lagi dari yang pertama. Ya jadi kalau kemarin tuh. Jadi maaf berhubungan di siang hari di saat bulan puasa boleh, tapi ada sanksi dan dendanya. Bayarnya kalau bentuk rupiah 30.000, kalau per hari, kalau bentuk puasanya 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Nah ternyata yang mampu puasa bayar melalui bank sebesar 30.000 kali 30 hari 60 hari berarti sejuta 800. Nah kami tahun kemarin ada pasangan baru, maaf yang mungkin yang juga pasangan baru ya, melapor ke pasangan Pangasinan bayar ya. Nah bayar sekitar 800 ya. Maaf ya pengantin baru, maaf kami cari Pak, kami pengantin baru dan Ramadan. Udah bawa Pak jadi dari barat dapat lagi Pak ke luar negeri jadi lebih akhir Pak terserah bayar setelah kasusnya. Dia malu mungkin ke masjid kan kalau di kantor Barnasnya dia tidak malu lah kalau kayak gitu. Nah kalau yang puasa
ada bulanan itu kan boleh bayarnya belang-belang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi kalau bagusnya ngambilnya hari Senin dia tulis sekaligus puasa sunnah. Ya diniatkan puasa sunnah terus bayar hutang. Itu lebih baik. Nah waktu ini dia berjalan berapa lama? Nah, berapa menit? Udah. Hah? 30 menit berarti 30 menit udah harus 35%. Masih banyak waktunya. Ya. Masih banyak waktunya. Bang Iwan mengenai kelir. Bang Iwan mengenai kelir nggak ada bermasalah, nggak ada, aman ya, karena Bang Iwan yang khusus tupoksi itu ya. Kalau kursi welcome aja, tapi Bang Iwan yang harus meneliti mengenai kelir. Nah orang tua kalau pengen buat dokumentasi atau buat pegangan, ini cuma ada 2. Diambil nanti bisa kopi, belajar ngerapi di rumah atau orang tuanya yang belajar, ya, biar nanti ketika muncul yang kayak ini lagi lebih rapi, lebih baik, lebih paham, ya, boleh dipotong nanti. Kalau budak tidak berdiam itu lebih baik dibanding budak berdiam. Kalau zaman dulu budak berdiam dikatakan nakal. Budak diam itu dulu baik kata kita. Dulu ya budak diam itu baik. Budak aktif itu tidak baik. Sekarang harus kebalik. Budak diam itu harus khawatir kita. Karena mungkin otak kanan otak kirinya atau kecil mungkin ada bermasalah. Tapi kalau di aktif itu termasuk anak yang kreatif ya. Nah insya Allah Masjid Agung Khotimah juga 10 malam terakhir menyiapkan tidur malam. Di sini menyiapkan makanan untuk sahur. Biasakan 10 malam terakhir itu kalau pengen tidur Masjid Agung, insya Allah panitia menyiapkan makan untuk sahur, tapi harus didata dulu, dimulai dari jam 10 malam hingga jam 11 jam 12 ya, biar nanti waktu pesan nasi kebagi. Dan insya Allah kayaknya tahun ini lebih banyak dibandingin tahun kemarin, karena kami sudah menyiapkan untuk fasilitasan dan juga ada tambahan kajian motivasi kehidupan dan motivasi diri serta kajian mengenai hadis, kemudian juga mengenai masalah dalil. Sholat. Nah, kalau sholat tarawihnya di sini 11 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam, jumlahnya 8, lanjut witir 3 rakaat 2 salam dan 1 salam, ya itu jumlahnya 11. Dan setiap seminggu 3 kali atau 2 kali itu ada tambahan buat sedikit ceramah atau kultum menjelang tarawih, dan imamnya berganti-ganti. Dan alhamdulillah imamnya memang imam terpilih dan ulama ustadz terbaik untuk Kota Pangkal Pinang. Kalau semalam Ustadz Anam yang ikut jadi imam isanya sekaligus juga imam tarawih. Dan sorenya itu ada Tazkirah
jelang berbuka puasa adalah alarm. Ya, tasirah menjelang berbuka puasa di jam 5 ya. Ya, Hingga berbuka puasa. ya jam 5 hingga berbuka puasa setiap hari. Itu sudah terjadwal. Ya, kemarin dimulai dari Pak Wali Kota dengan Ibu Wali Kota. Jangan langsung ke Facebook. Ya, Kemenak Kota lanjut dengan yang lainnya dan bisa langsung oleh Facebook dan YouTube Masjid Agung Bupati Timah. Ya nanti dilihat kegiatan ini di Facebook Masjid Agung Bupati Timah, buka aja ya. Oh iya, kemarin aku dapat informasi dari Dinas Pariwisata melalui Kabid Pemasaran. Tolong nanti informasikan dengan keluarga. Anak yang usia 15 tahun hingga 25 tahun yang putus sekolah akan dididik oleh pihak Dinas Pariwisata. Kalau nggak salah kegiatannya merajut apa menyulam, kayak gitulah. Kurang lebih 1 bulan sarapan dan makan siang plus sertifikat digratiskan, sekaligus kalau nggak salah ada uang pembinaan juga, ada uang prestasi tidak salah. Jadi kalau memang nanti ada keluarga, tetangga, adik yang putus sekolah 15 sampai 25 tahun harus lapor ke aku karena dibutuhkan kurang lebih 20 atau 25. Kemarin baru informasi. Jadi kalau ada keluarga yang tidak mampu atau yang putus sekolah langsung WA denganku ya. Ada nomor masing-masing kan. Ini semuanya yang cewek berkembang, yang cowok ada berkembang. Alhamdulillah hari ini yang didapati yang pertama juara 1, 2 dan 3, kemudian juara favorit, kemudian semua peserta dapat piagam penghargaan dan insya Allah mudah-mudahan nanti ada uang penghargaan untuk para juaranya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan
Yang sudah? Ada yang sudah? Sudah. Yakin? Tidak mau rapiin lagi. Betul-betul kelar. Coba aku melihat. Mana? Kreatif Pak Tidak Sidit. Bagus. Keren.